Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi transformasi geometri. Nah, transformasi ada 4 ya. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kalau translasi, masih ingat diapakan? Tinggal digeser. Kalau refleksi, dicerminkan. Langsung saja ke soalnya. Di sini ada titik A min 3,4. Akan ditransformasikan oleh beberapa transformasi ya, translasi dan refleksi. Pertama kita tentukan dulu titik min 3,4 itu di mana. Jadi titiknya itu kan min 3,4. Berarti kita lihat dari titik pusat 0, min 3, 1, 2, 3. Kemudian 4-nya berarti ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah titik A-nya. Titik A-nya yaitu min 3,4. Min 3,4. Nah, setelah ketahuan titiknya, yang pertama akan ditranslasi oleh min 1,2. Kalau translasi berarti kan tinggal digeser. Kalau yang atas ini seperti X-nya tinggal digeser ke kanan atau ke kiri, tergantung positif atau negatifnya ya. Kalau positif ke kanan, negatif ke kiri. Kalau yang bawah ini seperti Y-nya. Kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Oke, min 1,2. Kalau min 1 berarti kan digeser sebanyak 1 langkah kiri ya. 1. Kemudian ada 2. 2-nya positif berarti ke atas. 1, 2. Nah, berarti di sini ya titik bayangan A aksennya. Di koordinat berapa? Kita lihat aja garisnya. Ke bawahnya berapa ini? Kan min 4. Y-nya berapa? 6. Jadi min 4,6. Jadi A aksennya kayak A petik aja gitu ya. Min 4,6. Oke, lanjut. Kita kali ini ngerjainnya nggak pakai rumus ya. Kalau rumusnya nanti ngapalin rumus agak ribet. Bagi yang nggak suka ngapalin, kita langsung aja terapkan seperti ini. Cukup bawa buku per petak. Yang kedua, titik min 3,4 ditranslasi oleh A, B dan petanya adalah 1,1. Maka nilai A plus B nya adalah berapa? Nah, di sini kita akan mencari nilai translasinya. Kan titik A nya min 3,4. Setelah ditranslasi petanya di 1,1. 1,1 itu di mana? Nah, 1,1 berarti kan X-nya di 1, Y-nya di 1. Nah, di sini kan ya. Nah, ini adalah A aksennya. Kita akan mencari nilai A sama B-nya atau nilai translasinya. Ya udah biar gampang, kita bisa melihat dari titik awalnya ini ke bayangannya. Dari titik A ke titik A aksen itu digesernya, kita lihat dulu ke kanan atau ke kirinya. Digesernya sebanyak berapa langkah ke kanan? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti sebanyak 4 langkah kanan ya. Berarti nilai A nya adalah 4. Terus di sini A nya sama dengan 4. B nya berapa? Kan B nya tinggal lihat ke atas atau ke bawahnya. Kan ini ke bawah. Ke bawahnya sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3. Nah, sebanyak 3 langkah. Tapi karena ke bawah, maka dihitungnya adalah negatif. Jadi pertanyaannya apa ini? A plus B. A nya kan 4, B nya min 3. 4 ditambah min 3 sama dengan, betul sekali, 1. Kita tulis di sini ya. Ini 1. Ini tadi aksennya berapa? Min 4,6. Lanjut. Titik A min 3,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Refleksi itu apa refleksi? Betul sekali. Bukan pijat ya. Kalau pijat ke PRT aja. Oke, refleksi adalah pencerminan terhadap sumbu X
Mana itu sumbu X? Sumbu X ini ya, nih, yang membentang lurus. Ini sumbu X. Titik A-nya di sini. Kemudian ini cerminnya. Maka bayangannya akan di mana? Nah, perlu diingat kalau refleksi atau pencerminan letaknya adalah dari benda ke cermin, jaraknya akan sama dari cermin ke bayangannya. Sekali lagi, dari benda ke cermin, jaraknya akan sama dari cermin ke bayangannya. Oke, di sini kan titiknya min 3,4. Nah, cerminnya ini di X, sumbu X nih. Kan nomor 3 soalnya sumbu X ya, sumbu X. Ini benda, ini cermin. Kita tulis dulu nih cerminnya. Pakai garis nih biar kelihatan. Nah, ini A, ini cermin. Maka letaknya kan di mana? Kan kalau bayangan otomatis di seberangnya cerminnya kan. Nah, sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti dari cermin ke bayangan 4 langkah juga. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti di sini ya bayangannya. Ingat, dari benda ke cermin jaraknya sama dari cermin ke bayangannya. Kalau dari benda ke cermin jaraknya adalah 4 langkah, berarti dari cermin ke bayangan 4 langkah juga. 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya di sini. Berapa ini? Min 4, X-nya dulu. Min 3, min 4. Tadi di sini ya. Nah, letaknya adalah min 3, min 4. Setelah pencerminan terhadap sumbu X, ini bendanya, ini cerminnya, ini bayangannya. Sekarang kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ini kan titiknya di sini, bendanya min 3,4. Sekarang dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu mana? Ini ya, yang berdiri tegak. Nih, setelah sumbu Y, kita buat dulu deh cerminnya, ditebelkan. Nah, ini benda, ini cermin. Bayangannya otomatis di mana? Di seberang cerminnya kan? Otomatis di sebelah kanan garis. Di sini min 3,4. Dari min 3,4 ke cermin sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah kan ya? Berarti dari cermin ke bayangan 3 langkah juga. 1, 2, 3. Nah, di sini nanti. Koordinatnya berapa? X-nya kan 3, Y-nya 4. Jadi 3,4. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 6 ya. Titik A min 3,4 direfleksikan oleh Y sama dengan X dulu ya. Refleksi garis X sama dengan 2. Nah, kalau merefleksikan kita harus tahu dulu garis X sama dengan itu di mana. Nah, garis X sama dengan 2. Ingat, ini kan sumbu X ini ya. Nih yang membentang lurus. Kalau X sama dengan 2, titik X sama dengan itu di mana? Ini kan 0, 1, 2. Nah, berarti di sini ya. Ini titik X sama dengan 2-nya. Kalau garisnya gimana? Ya kita tinggal tarik garisnya. Tegak lurus ke atas. Nah, jadi bukan garis Y sama dengan 2 ini ya. Ini adalah garis X sama dengan 2. Titiknya di X, 2. Ya udah tinggal kita tarik garis lurus. Nah, ini A-nya, ini aksennya ya. Maka akan di mana kira-kira petanya? Kalau ini bukan yang ini ya, ini adalah yang tadi. Ini kita hapus dulu deh. Dari A ke cermin, jaraknya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ya. Berarti dari cermin ke bayangan juga 5 langkah juga. 1, 2, 3,
4, 5. Nah, di sini bayangannya. Koordinatnya berapa? Ya, lihat ke bawahnya. 7. Ke sampingnya berapa? 4. Berarti 7,4. Langsung saja di sini ya. Mana garis X sama dengan 2? Nah, langsung di sini deh. Koordinatnya adalah 7,4. Nah, tadi yang nomor 4-nya terhadap simbol Y berapa tadi? 1, 2, 3. 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. Jadi di sini ya, 3,4. Kalau terhadap simbol X tadi di mana? Di bawah ya. Min 3, min. Lanjut nomor 6. Y sama dengan min 1. Garis Y sama dengan min 1 itu di mana? Nah, kita hapus dulu ya. Nih. Garis Y sama dengan min 1. Ini kan garis Y yang ke atas sama ke bawah ya. Min 1-nya itu di mana? Kan ini min 1 di sini. Kasih titik dulu. Nah, setelah dikasih titik tinggal di garis. Berarti garisnya yang mendatar seperti ini. Jangan keliru ya. Garis X sama garis Y sama dengan gitu. Hati-hati membuat cerminnya. Kalau nggak bisa membuat cermin ya gimana mau mengerjakannya, ya kan? Kita tarik garis dulu. Nah, ini titik, ini cermin. Kira-kira bayangannya di mana? Nah, ini kita hapus dulu ya. Dari min 3,4 itu jaraknya berapa ke cermin? Berapa langkah ke bawah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ya. Berarti dari cermin ke bawah juga 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. Nah, koordinatnya berapa ini? X-nya min 3, Y-nya min 6. Jadi min 3, min 6. Min 3, min 6. Lanjut. Refleksi garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu di mana? Kan kalau Y sama dengan X, berarti kalau Y-nya 1, X-nya juga 1. Ini Y1, ini X1. Nah, kita jangan langsung garis, tapi kita tentukan dulu titiknya. Y1, X1, titiknya kan di sini kan, titik pertemuannya. Kalau Y-nya 2, X-nya juga 2, pertemuannya di sini. Kalau Y-nya min 1, X-nya juga min 1. Y-nya min 2, Y-nya min 2, X-nya juga min 2. Setelah ketemu titik-titiknya, tinggal kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan ya. Kan di sini aja. Nah, kan kalau Y-nya 3, X-nya juga min 3. Kita hubungkan. Nah, seperti ini kan garisnya. Ini A-nya, bayangannya di mana? Otomatis kan di seberangnya kan. Kira-kira berapa langkah dari benda ke cerminnya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, setengah. 3,5 ya. Berarti dari cermin ke belakang juga 3,5 juga. Setengah. Berarti tinggal 3 lagi ya. 1, 2, 3. Nah, di sini bayangan A-nya atau A aksennya. Koordinatnya berapa? Di 4, min 3. Jadi 4, min 3. Nah, gitu. Selanjutnya Y sama dengan min X. Bagaimana cara membuat garisnya? Sama seperti tadi ya. Kita tentukan dulu titik-titiknya. Kan kalau Y sama dengan min X. Kalau Y-nya 1, X-nya berarti min X, berarti min 1. Di sini kita tandain. Kalau Y-nya 2, X-nya juga min 2, kan min X. Sebaliknya kalau Y-nya min 3, berarti X-nya di 3. Nah,
kan tinggal dibalik aja. Setelah itu tinggal kita garis lurusnya seperti tadi. Nah, ini kan tadi Y-nya 2, X-nya di min 2, 1 di min 1, kalau min 3 berarti di 3. Kalau kita tarik garis lurus ya, dari sini nih, dari 3. Nah, kan seperti ini kan. Y-nya 1 di min 1, 2 di min 2, 3 di min 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, ini kan A-nya di sini kan ya, titiknya nih. Bayangannya berarti di mana? Kan dibalik dari cerminnya. Dari titik benda ke cermin berapa langkah? Setengah langkah ya. Berarti kan dari cermin ke bayangannya juga setengah langkah juga. Berarti di sini kan. Nah, gampang kan ya? Koordinatnya di berapa? X, Y, berarti min 4,3. Min 4,3. Nah, gitu. Lanjut. Nah, sekarang refleksinya terhadap titik 0. Ini bukan garis ya, titik lagi, tapi sekarang titik. Titik 0,0 itu di mana? Kan di sini ya. Nah, ini benda, ini cerminnya di sini nih, di titik. Bayangannya di mana? Otomatis kan di seberangnya juga kan? Nah, seberangnya juga. Kira-kira di mana? Ya, hitung aja nih jaraknya dari sini ke sini berapa langkah. Oke. Kayak di sini nih, kan kalau dibuat ininya dari sini ke cermin nih. Berarti kan dari cermin ke bayangan juga jaraknya harus sama. Nah, otomatis di sini kan. Nah, atau kalau dari sini kan tingginya nih sebanyak 4 langkah kan ya. Tingginya sebanyak 4 langkah, juga turunnya juga sebanyak 4 langkah juga. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ke kirinya berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti ke kanan juga 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi di sini titik bayangannya. Koordinatnya di berapa? 3, min 4. Jadi kalau yang titik 0, kita tinggal balik aja. Tingginya kan sebanyak 4, berarti otomatis rendahnya juga sebanyak min 4. Ke kiri sebanyak berapa langkah? Kan min 3, jadi ke kanan juga plus 3. Gitu aja. Jadinya koordinatnya berapa ini? 3, min 4. Yang terakhir, refleksi terhadap titik 2, min 3. 2,3. 2,3 itu di mana? Kan kita tentukan dulu garisnya ya. 2,3 itu di mana? X-nya di 2, Y-nya di 3. Berarti di sini ya. Bayangannya kira-kira di mana? Ini kan cerminnya. Ini bendanya, ini cerminnya. Kita lihat saja dari benda ke cermin itu ke kanannya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ya. Otomatis dari cermin ke kanan juga 5 langkah juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini. Kemudian ini kan kayak turun 1 langkah ya ke bawahnya ya. Nih, turun 1 langkah. Berarti dari cermin ke bayangan juga 1 langkah juga. Nah, kalau ini 5 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah, ini juga sama ke kanannya. 5 langkah ke kanan, gerak. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1 langkah ke bawah. 1. Nah, di sini. Nah, misalnya kita tarik juga garisnya akan lurus. Nih. Nah, set dari sini, dari benda ke cermin, dari cermin ke bayangannya juga sama. Nah, ya kan? Gitu. Oke, bagi yang nggak suka ngapalin rumus bisa pakai cara ini, tapi kalau mau suka pakai rumus kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.